Teman-teman, ya, kabar buruk memang telah kita dengar dari Inggris, bahwa Inggris telah memasuki resesi ekonomi. Ini merupakan sebuah fenomena yang menakutkan, karena selama ini Inggris dikenal sebagai salah satu negara yang kuat dalam bidang ekonomi. Krisis energi dan harga energi yang meningkat menjadi penyebab Inggris tidak mampu bertahan dalam menjaga pertumbuhan ekonominya, di mana biaya hidup ini meningkat dengan tajam. Bahkan inflasi Inggris ini mencapai rekor tertinggi. Hal ini sangat menakutkan bagi para politisi, termasuk Perdana Menteri baru Inggris yaitu Liz Truss, dan juga rakyat Inggris. Nah, apa yang dipelajari dari Inggris itu harus kita kaji mendalam. Bahkan apa yang terjadi saat ini di Inggris ini bisa menyebar ke seluruh dunia, bahwa krisis energi ini bisa menciptakan instabilitas politik di banyak negara, bahkan bisa terjadi demo besar-besaran. Kita di Indonesia harus terus mengamati perkembangan yang sedang terjadi di Inggris. Tanpa itu kita akan sulit untuk mampu membuat kebijakan-kebijakan yang tepat. Yang menjadi pertanyaan adalah, ini menjadi sebuah masalah besar, mampu tidak kita untuk mengatasinya? Sementara harga minyak mengalami fluktuatif, kadang-kadang kalau kita lihat harga minyaknya itu turun, kadang-kadang kalau kita lihat harga minyak itu naik, dan ini akan menyulitkan untuk menetapkan harga minyak di mana yang secara ekonomis ini bisa diterapkan oleh pemerintah. Makanya ini harus diperlukan kajian mendalam. Tidak bisa dibuat kebijakan yang serba instan. Kalau dibuat kebijakan serba instan, pada akhirnya adalah akan terjadi perubahan-perubahan kebijakan yang nantinya akan menyulitkan masyarakat itu sendiri. Indonesia tentu akan terkena imbas dari krisis ekonomi di Inggris. Kita tidak bisa mengatakan ekonomi kita baik-baik saja, bahwa kenaikan harga BBM yang baru ini sudah menyebabkan banyak protes di masyarakat. Walaupun dikatakan akan ada subsidi, tapi sampai sejauh mana subsidi ini akan kuat bertahan? Biaya hidup tentu akan meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, salah satu cara yang paling efektif adalah meningkatkan riset mengenai energi terbarukan. Seperti yang telah saya katakan berulang kali, bahwa kita membutuhkan energi terbarukan dari baterai bertenaga surya, karena hal ini tidak mengeluarkan kos yang terlalu besar untuk biaya bulanannya. Ini yang harus diperhatikan. Kalau kita tidak segera mentransformasi hal ini, akan sulit. Kita akan terjebak kepada kenaikan dan penurunan harga BBM dan juga harga gas, dan ini sangat berbahaya, bahwa ekonomi nantinya tidak akan bisa berjalan. Ini yang harus dipikirkan oleh pembuat kebijakan. Jadi jangan hanya dilihat kebijakan hanya sekedar BBM ini naik atau turun atau naik, jadi hanya dibolak-balik. Bagaimana kita mencari energi terbarukan? Ini yang sangat jarang dibahas. Ini juga merupakan pekerjaan rumah yang sangat berat sekali bagi calon presiden tahun 2024 untuk menemukan kebijakan yang tepat. Jika presiden baru Indonesia nanti tahun 2024 tidak mengambil langkah yang sangat cepat terhadap pengadaan energi terbarukan, maka hal ini akan sangat sulit
untuk merumuskan kebijakan ekonomi. Bahkan mungkin Indonesia bisa lebih krisis dibandingkan saat ini. Bahkan nanti harga-harga akan jauh lebih mahal dari hari ini, dan ini bisa menjadi bumerang bagi perekonomian nasional yang pada akhirnya menyebabkan lebih banyak orang terkena PHK, lebih banyak harga-harga yang akan naik, dan akhirnya menciptakan stabilitas politik. Nah, ini sangat berbahaya. Oleh karena itu ini harus dipikirkan bagaimana menggunakan energi alternatif di Indonesia. Solusinya adalah penelitian, riset, dan menjual energi dengan harga lebih murah. Ya, ini adalah pendapat singkat saya. Saya Pendarto dari Global Strategis. Terima kasih banyak.